Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Devisa Fitri dari kelas 11 TKJ 2. Di sini saya akan memberikan tutorial mengenai instalasi Windows Server 2016 serta instalasi dan penyetingan DHCP, DNS, IIS, mail, dan web server. Saya akan menginstal Windows Server 2016. Tancapkan CD atau flash disk bootable, lalu masuklah BIOS. Kemudian pergi ke boot, lalu pada boot option 1, pilih flash atau DVD yang di bootable tadi. Kemudian save, lalu tunggu. Pada kotak time, pilih Indonesia, kemudian next. Klik install now. Tunggu. Di sini pilih yang kedua dari atas, karena kita akan menggunakannya mode GUI, maka dari itu pilih yang kedua itu. Kemudian next, lalu centang I accept, lalu next, dan pilih custom. Kemudian tempatkan Windows Server di hard disk atau partisi yang sudah disiapkan. Jika selesai, kemudian next, lalu tunggu sampai selesai.
Di sini kita setting supaya ketika masuk ke Windows Server 2016 dengan mengisikan password, yaitu isikanlah password di situ sesuai yang kita inginkan. Atau bisa juga dengan password standar, yaitu TKG bisa. Jika selesai, kemudian pilih finish atau next, lalu tunggu. Kemudian tekan Ctrl Alt Del seperti yang diperintahkan untuk membuka kunci. Lalu isikan password yang sudah dibuat tadi. Kemudian enter. Ini merupakan tampilan dari Windows Server 2016. Maka proses instalasi Windows Server 2016 sudah selesai dan sukses. Selanjutnya saya akan menginstal dan menyeting DHCP, DNS, IIS, Mail, dan Webmail pada Windows Server 2016. Sebelumnya, matikan terlebih dahulu Windows Update. Kita cari di Start, kemudian ketikkan Services. Lalu di sini cari Windows Update. Kemudian pilih, lalu di situ kita disable. Selanjutnya apply, lalu OK. Kemudian kita akan mengubah nama dari komputer kita. Klik terlebih dahulu file itu, kemudian kita pergi ke disk PC, klik kanan lalu Properties, kemudian di situ kita pilih Change Setting. Kemudian di situ klik yang change. Ubah seperti berikut ini. Jika selesai diubah, maka klik OK. Kemudian komputer akan merestart sendiri. Jika selesai, maka akan muncul seperti berikut tampilannya. Tampilannya akan sesuai dengan apa yang sudah kita setting tadi. Selanjutnya buka Service Manager, kemudian klik Add Role and Feature, lalu klik Next. Di sini kita akan menginstal DHCP server. Next, Next. Lalu di sini ubah terlebih dahulu ya IP-nya. Kita isi IP terlebih dahulu. Klik kanan di Wi-Fi, kemudian change adapter, lalu klik Ethernet itu, lalu klik IP4. Isikan IP seperti berikut, yaitu 192.168.6.1. Kemudian subnet emasnya akan otomatis terisi, lalu di gateway isikan 192.168.6.254. Jika sudah selesai terisi, lalu klik OK. Kemudian kembali lagi ke Server Manager, lalu kita cari DHCP server, kita centang, kemudian klik Next. Klik Next. Di sini kita klik Restart, lalu Yes, kemudian Install. Jika sudah selesai, kemudian klik Close. Selanjutnya, klik
gambar bendera yang ada tanda serunya. Kemudian klik complete DHCP configuration, lalu klik commit, kemudian close. Maka tanda seru akan hilang. Setelah itu setting DHCP dengan klik tools, kemudian pilih DHCP, lalu klik yang Amalia Devisa Fitri 11.2, klik IPv4, pilih server option, dan klik kanan, lalu pilih configure option. Centang pada 003 router, lalu OK. Selanjutnya pilih IPv4, lalu klik kanan, kemudian pilih new scope. Setelah itu kita next, kemudian isi dengan Amalia Devisa Fitri 11.2. Jika selesai, kemudian klik next. Lalu isikan start IP dan end IP. Isi pada start IP 192.168.6.100. Kemudian pada end IP ketik 192.168.6.200. Kemudian next. Next. Lalu di sini kita pilih waktunya yaitu 10 menit. Setelah di setting, kemudian next. Next. Itu pilih yang yes. Kemudian kita next terus. Setelah itu, jika sudah selesai, klik finish. Nah, jika muncul seperti itu, maka proses setting DHCP sudah selesai. Langkah selanjutnya yaitu install DNS, klik add role and feature, kemudian next, kemudian next, lalu centang yang DNS server, kita pilih itu karena akan menginstal DNS. Kemudian kita next, next lagi. Jangan lupa centang restart, lalu yes itu, kemudian klik install. Jika sudah selesai, kemudian klik close. Lalu lakukan setting DNS dengan klik tool, pilih DNS. Klik pada Amalia Devisa Fit, kemudian klik kanan forward, lalu new zone. Kemudian next, pilih primary terus next, lalu di zone name, isikan dengan Amalia Devisa Fitri 11.3j2.com. Lalu next, next, kemudian finish. Klik kanan pada reverse, pilih new zone. Kemudian next, next, dan next, lalu isi pada network ID 192.168.6. Setelah itu, klik next, next, dan finish. Pada forward yang segitiga itu kita klik, kemudian klik kanan Amalia Devi, kemudian pilih new host dalam kurung A or AAA, lalu di situ isikan www,
kemudian di IP address isi 192.168.6.1. Jika selesai, klik Add Host, lalu OK, kemudian Done. Klik Reverse, klik kanan pada IP, kemudian New Pointer, lalu di situ isikan IP-nya 192.168.6.1, kemudian di hostname isikan www.amaliadefisafitri1132.com. Jika sudah selesai semuanya, klik OK. Selanjutnya, klik kanan pada Amalia Devi, lalu pilih Altis, lalu klik Restart. Selanjutnya, kita akan menginstal IIS. Klik Add Role and Feature, kemudian Next, lalu itu Next. Di sini pilih IIS, kita centang, lalu Next. Di situ jangan lupa di checklist, restartnya di checklist, kemudian install. Jika selesai, klik Close. Maka proses penginstalan IIS sudah selesai. Selanjutnya kita tes apakah IIS yang sudah kita buat berhasil atau tidak dengan membuka web browser, kemudian ketikkan IP 192.168.6.1, kemudian Enter. Jika muncul seperti ini, maka IIS yang sudah diinstal telah sukses. Kemudian kita coba pada klien dengan menyambungkan kabel UTP kepada klien. Kemudian kita tes juga di klien dengan mengetikkan IP 192.168.6.1. Pada klien sudah tampil, maka sudah berhasil dan sukses. Selanjutnya kita akan merubah tampilan dari IIS, bisa kita download di Google. Copy semua tampilan tersebut, kemudian buka local disk C, lalu pilih Inscript, lalu di www.root, lalu paste. Jika sudah, kembali lagi ke browser, kemudian ketikkan IP kita tadi, lalu Enter, kemudian tunggu. Lalu itu klik Close. Nah, maka tampilan dari IIS sudah berubah sesuai yang kita inginkan. Kemudian kita coba juga pada klien dengan mengetikkan IP tadi. Nah, maka pada klien juga berhasil. Tampilannya juga sama seperti itu. Langkah selanjutnya untuk membuat mail atau webmail, buka Server Manager, kemudian klik Add Role and Feature, lalu kita klik Next. Klik Next. Kemudian di situ kita centang yang SMTP server. Langsung saja klik install dan tunggu sampai selesai. Jika selesai, klik close. Kemudian kita pergi ke DNS. Lalu klik kanan pada Amalia Devi Savitri, pilih DNS Manager. Klik panah pada forward, kemudian klik kanan Amalia Devi Savitri. Klik new host, kemudian di situ isikan mail. Kemudian di IP address isikan IP kita 192.168.6.1.
Jika selesai, klik Add Host, OK, kemudian Done. Selanjutnya kita akan menginstal aplikasi Mail Enable, bisa di-download di Google, itu klik OK, 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 kemudian tunggu. Klik Next. Kemudian di situ, di company, isikan SMKN1 Purwosari dengan huruf besar semuanya. Lalu di name, isikan Amalia Devisa Fitri 11tkj2.com sesuai nama komputer yang sudah kita setting tadi. Klik Next. Next, itu merupakan aplikasi yang terinstall di Windows Server 2016. Biarkan saja, kita klik Next lagi. Kemudian klik Next, itu penyimpanan dari web enable-nya. Next. Next. Nah, pada port office name, ketikkan Amalia Devisa Fitri 11tkj2.com. Kemudian di password, ketikkan password standar kita saja, TKJ bisa. Jika selesai, klik Next. Klik Next. Di kotak domain name, isikan Amalia Devisa Fitri 11tkj2.com. Kemudian di DNS hostnya, isikan IP kita 192.168.6.1. Kemudian Next. Dan ingat-ingatlah, portnya itu 25.
Klik finish, maka proses selesai. Kembali lagi ke Server Manager, kita buka, lalu klik Add Role and Feature, kemudian Next. Di sini kita akan menginstal Net Framework. Next. Nah, itu centang ya Net Framework. Kemudian next. Klik Specify. Nah, disitu ada kolom paths. Kita masukkan terlebih dahulu flash disk bootable Windows ya, Windows Server 2016 untuk mengisi lokasi di paths. Klik saja flash disknya, kemudian klik Search, lalu klik SXS. Klik atas, lalu kopikan tempat file tadi itu ke kolom paths atau bisa diketikkan. Jika selesai, klik OK. Klik Install, lalu tunggu proses sampai selesai. Jika selesai, klik Close. Kemudian kita klik lagi Add Role and Feature. Di sini kita akan menginstal Telnet. Ini klik Next. Ini juga klik Next. Nah, di sini kita cari yang namanya Telnet. Kita centang Telnet Client. Kemudian Next. Lalu klik Install. Tunggu sampai selesai. Jika sudah selesai, klik Close. Sekarang setting Mail Enable. Buka Mail Enable melalui Start supaya langsung. Klik panah Messaging, kemudian klik juga panah Post Office. Lalu klik Amalia Devisa Fitri itu, kemudian klik pada Mailbox. Lalu kita tambah dengan New, kemudian itu diisikan Devi1, kemudian passwordnya bisa standar, dikaji bisa. Ini merupakan nama dari mail yang akan kita buat. Jika sudah selesai, klik OK. Buat lagi untuk yang kedua kalinya juga sama seperti tadi cara membuatnya. Tapi bedakan namanya, di sini Devi 2. Passwordnya juga sama, jika sudah selesai klik OK. Jika sudah membuat itu, sekarang save dengan menyilang, terus klik save, maka sudah tersimpan. Isilah DNS pada Ethernet, klik kanan pada gambar Wi-Fi, kemudian pilih Open Network and Sharing Center, lalu pilih Change Adapter Setting, klik pada Ethernet, Properties, klik IPv4, lalu di DNS itu kita isi dengan IP kita sendiri, yaitu 192.168.6.1. Jika sudah selesai, maka klik OK. DNS-nya diisi cuma satu saja. Selanjutnya, buka Windows PowerShell, bisa melalui Start. Lalu ketikkan telnet spasi mail.amaliadevisa.fitri11tkj2.com spasi 25. Lalu enter.
Kemudian ketikkan hello spasi Amalia Devi Savitri 11tkj2.com, lalu enter. Kemudian ketikkan mail spasi from spasi titik 2 spasi devi1@amaliadevissavitri 11tkj2.com, lalu enter. Ketikkan rcpt spasi itu spasi titik 2 spasi devi2@amaliadevissavitri 11tkj2.com, kemudian enter. Ketik data, lalu enter. Kemudian isikan pesan sesuai yang diinginkan, lalu enter. Ketik titik, kemudian enter. Lalu ketikkan atau tuliskan quit, kemudian enter. Proses pengiriman pesan melalui PowerShell sudah selesai. Sekarang waktunya untuk melihat apakah Devi2 sudah menerima pesan tersebut apa belum. Selanjutnya kita akan melihat pada Devi2 apakah pesan yang dikirim oleh Devi1 sudah sampai apa belum. Caranya buka kembali Windows PowerShell. Ketikkan telnet spasi mail.amaliadevissavitri 11tkj2.com spasi 110. Kemudian enter. Ketik user spasi Devi2, lalu enter. Kemudian ketik pas spasi TKJ bisa. Ya, TKJ bisa itu merupakan passwordnya. Setelah itu ketik list, lalu enter. Lalu ketik retr spasi 2, kemudian enter. Pastikan semua statusnya itu oke. Kalau tidak oke bisa dicoba lagi. Kemudian setelah itu dilihat ternyata Devi1 sudah sampai pesannya. Lalu ketik quit, kemudian enter. Maka prosesnya sudah selesai. Selanjutnya buka mail enable. Klik panah pada server.
klik juga localhost, kemudian pilih services and connection, kemudian diklik yang web admin, klik new host, lalu di hostname itu isikan mail.amaliadevisafitri1132.com, kemudian oke. Jika selesai, sekarang pergi ke webmail, lalu klik new host lagi, kemudian isikan juga di hostname seperti tadi, mail.amaliadevisafitri1132.com, lalu oke. Simpan dengan menyelangnya, kemudian klik save. Selanjutnya pergi ke browser. Ketikkan di situ mail.amaliadevisafitri1132.com, lalu enter. Klik close. Pergi ke server manager, lalu klik tool, kemudian klik internet information service manager. Klik Amalia Devi, kemudian klik situs di panahnya itu, lalu klik mail enable web admin. Di situ klik stop. Lalu pergi ke mail enable webmail. Di situ klik start. Install terlebih dahulu browser Chrome, kemudian kita buka. Lalu di situ ketikkan mail.amaliadevisafitri1132.com, kemudian enter. Akan muncul seperti ini. Lalu login sebagai Devi 1, dengan di situ isikan devi1@amaliadevisafitri1132.com, kemudian passwordnya tadi seperti yang kita buat, yaitu 3 Devisa, lalu login. Kita akan coba mengirim pesan ke Devi 1 dengan klik new, lalu email message. Ini kita akan mengirim lewat mail yang sudah kita buat. Kemudian di situ di itu kita isikan devi2@amaliadevisafitri1132.com. Kemudian isikan pesan terserah sesuai yang diinginkan. Di situ kita juga bisa memberi sebuah efek terhadap tulisan yang kita buat.
Jika selesai, silakan klik send. Pesan telah dikirim. Di situ ada kotak biru ya. Itu tandanya pesan sudah terkirim. Selanjutnya kita akan melihat apakah Devi 2 sudah menerima apa belum. Di situ juga ketikkan seperti tadi, tapi loginnya di situ menggunakan Devi 2. Passwordnya sama, lalu login. Klik mailbox, kemudian di situ klik inbox. Nah, ternyata pesan dari Devi 1 sudah sampai. Coba kita buka. Nah, itu sudah sampai. Halo, saya Devi 1. Sekarang kita coba membalas pesan dari Devi 1. Caranya sama seperti tadi. Klik new, kemudian email message. Itu isikan devi1@amaliadevisavitri11tkj2.com. Kemudian isikan pesan sesuai yang diinginkan. Jika selesai, klik send. Selanjutnya kita akan login lagi sebagai Devi 1 untuk melihat apakah pesan yang dikirim oleh Devi 2 sudah masuk apa belum. Itu kita ganti Devi 1, kemudian isikan passwordnya seperti tadi, sama, lalu login. Klik mailbox, kemudian di situ inbox. Nah, ternyata pesan yang dikirim oleh Devi 2 sudah sampai di Devi 1. Coba dibuka. Itu pesannya sudah ada. Jadi, proses pembuatan mail dan webmail sudah selesai dan sukses. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.